Chapter 1001, National Promotion. Di Weiyang Road, ada peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mempromosikan peradaban, dibutuhkan waktu yang lama dan peningkatan keseluruhan individu dan ras, sehingga tingkat peradaban perlahan-lahan dapat meningkat. Tapi ada jalan pintas. Jalan pintas ini adalah untuk melahap dan mengintegrasikan bintang-bintang peradaban lain, sehingga semua keberadaan dalam peradaban lain diperbudak dari akar dan jiwa. Sehingga meningkatkan tingkat bintang peradabannya sendiri. Setelah tingkat bintang dinaikkan, maka seolah-olah air meluap. Sebuah fenomena yang disebut makanan spiritual muncul, fenomena ini dapat membuat semua kehidupan yang lahir di sini dalam peradaban dari esensi kehidupan dalam sekejap mata. Ini telah ditingkatkan, dengan demikian mempengaruhi penanaman perubahan, dan bahkan memungkinkan beberapa orang untuk berkultivasi untuk pendakian instan. Dan bahkan memungkinkan para beku terjebak dalam keadaan tertentu untuk waktu yang lama untuk menerobos. Karena promosi ini terlalu mendominasi, dan tidak ada konsekuensi buruk, jadi sementara membuat banyak orang menjadi gila. Itu juga memungkinkan perang antar peradaban di wilayah Weiyang Dao untuk berlanjut. Dan ini, mungkin persis apa yang dibutuhkan suku Weiyang. Jika tidak mereka tidak akan bergabung dengan aturan jalan pintas ini untuk mempromosikan peradaban kosmis ketika mereka menggantikan Sekte Ming dan merumuskan aturan di jalan surgawi. Bagaimanapun, di bawah aturan ini, perang selalu abadi, dan kelangsungan hidup yang paling baik atau lemah dari peradaban telah menjadi norma. Tidak peduli apakah mau atau tidak mau, di daerah Jalan Weiyang ini di mana Anda tidak dapat mengendalikan nasib Anda tanpa promosi, letakkan di depan tata surya, hanya perbaikan terus-menerus. Pada saat ini, dengan munculnya makanan spiritual, dalam penyebaran sinar matahari yang bergabung dengan bintang mata ilahi dan menjadi lebih luar biasa. Ekologi dari seluruh federasi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Puncak gunung naik dari tanah, semua tambang terbentuk dalam sekejap, sungai dan sungai tidak ada habisnya, dan ladang menjadi ladang, dan semua hal biasa memiliki kekuatan magis. Burung-burung dan binatang buas mendesis, awan-awan kabut menghampiri roh hujan, segala sesuatu di dunia ini berevolusi, tumbuh-tumbuhan tumbuh liar, dunia sedang dipelihara. Sementara semuanya dipupuk, sifat manusia juga ada di dalamnya, dan di bawah bimbingan Wang Baole, ubah lebih banyak. Hal pertama yang harus diubah adalah kualifikasi. Peningkatan kualifikasi seluruh orang ini membuat mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk latihan, mulai saat ini, memiliki kualifikasi. Kualifikasi mereka yang sudah berkualifikasi ditingkatkan sesuai. Pada saat yang sama, di wajah, itu juga tampaknya disesuaikan. Di bawah perubahan tingkat kehidupan, itu telah berubah. Adapun Zhou Yuan, hal yang sama berlaku. Setelah orang-orang federal, sejak era Ling Yuan, Zhou Yuan semuanya telah ditingkatkan, tetapi dengan perbandingan hari ini sepele. Orang-orang federal saat ini, dengan peningkatan tingkat kehidupan mereka, dapat hidup sampai usia 200 bahkan jika mereka tidak berlatih. Zhou Yuan tidak hanya seperti ini, demikian juga kesehatan mereka. Selain itu, ada juga alat sihir, yang juga ditingkatkan oleh semangat ini, tetapi yang memiliki peningkatan paling besar, masih seorang biarawan. Mempromosikan dari tingkat lingu ke penyulingan, Anda tidak lagi membutuhkan hal-hal spesifik, Anda dapat mempromosikan diri Anda sendiri, dan berlatih ki ke yayasan. Meskipun masih membutuhkan hal-hal tertentu, tetapi karena kemunculan makanan spiritual, secara alami ada lebih banyak hal yang memenuhi persyaratan. Dan bahkan beberapa beku kongsi gas terkondensasi yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, pada saat ini, yayasan bergabung, dan latihan kultivasi berhasil ditembus. Dapat dikatakan bahwa hampir semua beku dan praktisi berada dalam umpan spiritual instan ini. Peningkatan keseluruhan, semakin lemah para praktisi, semakin besar peningkatannya. Ini berlaku bahkan untuk Biksu Yuanying. Seluruh wilayah federal telah ditembus dalam beberapa tahun terakhir. Total hampir 100 Biksu Yuanying telah dibudidayakan dalam makanan spiritual ini. Beberapa dari mereka berasal dari penyempurnaan dan pengarahan Yuanying. Naik ke paranormal. Tidak hanya mereka seperti ini, seperti Li Xingwen, tetapi juga Ibu Zhao Yameng, dan pemimpin tingkat tinggi lainnya, dan yang paling dipromosikan di antara mereka adalah Li Xingwen. Sebagai seorang rahib yang meningkat di zaman spiritual, sebagai pangeran pertama, Yuanying pertama, dan paranormal pertama kecuali Wang Baole, kualifikasi Li Xingwen luar biasa. Tetapi hanya dibatasi oleh tingkat kehidupan tidak ada pengalaman kebetulan seperti Wang Baole, jadi itu lambat. Tetapi sekarang, di bawah roh, kualifikasinya meningkat, tingkat kehidupannya ditingkatkan,
dan latihan kultivasinya juga pada saat ini, seperti pembukaan gerbang, auman meletus. Dan ia naik ke jalan roh langsung dari alam Allah. Peri, tidak hanya dia, tetapi juga Lin Yu. Ibu Zhao Yameng juga naik. Setelah melangkah ke alam peri roh, federasi muncul orang keempat yang melangkah ke peri roh. Orang ini adalah pohon besar. Segera, yang kelima muncul. Orang kelima ini adalah Master Sekte Su dari Sekte Singhe Sunset. Dia selalu rendah hati sebelumnya, dan sekarang dengan wabah budidaya, dia kembali ke puncak federasi. Dibandingkan dengan mereka, meskipun generasi muda seperti Lin Tianhao dan Zhou Xiaoya juga telah meningkat, tetapi paling banyak mereka telah mencapai paranormal, masih ada celah. Tetapi selama mereka diberi waktu, di lingkungan spiritual federasi baru hari ini, kembangkan terobosan cepat atau lambat. Pada saat yang sama, Istana Tao yang luas sama-sama menguntungkan. Meskipun Feng Qioran dan yang lainnya di Istana Tao tidak menerima umpan balik spiritual, leluhur berbintang Istana Taois tiba-tiba membuka matanya pada altar di ujung pedang. Kai, semua orang yang terluka termasuk dia, pada saat ini, kecepatan penyembuhan seluruh tata surya telah 2 kali lipat di bawah peningkatan tiba-tiba aura seluruh tata surya. Hal ini membuat leluhur Starfield sangat terharu, karena Wang Baole membuktikan kata-katanya sebelumnya dengan tindakan yang sebenarnya, jadi dia juga mengkonfirmasi komitmen sebelumnya. Dan memandang Wang Baole, yang sedang merenungkan bintang pada saat itu, bintang ini. Patriark tua menatap wanita berpakaian istana yang duduk di depannya. Usulan orang suci itu, orang tua itu setuju, mungkin dia memang orang yang paling cocok. Setelah mendengar kalimat ini, Miss Sister Mas, yang telah mengikuti Wang Baole sepanjang jalan, tersenyum di wajahnya dan berbalik setelah seminggu beribadah. Pada saat ini, karunia dari bintang-bintang masih berlanjut. Dengan peningkatan tingkat kehidupan dan kultivasi semua orang, ada 2 orang yang telah meningkat. Sungguh menakjubkan, salah satunya adalah Wang Baole, yang lainnya adalah Zhao Yameng. Penggabungan bintang-bintang ini berasal dari kontribusi spiritual matahari sampai batas tertentu. Yang dianggap sebagai rasa terima kasih dan berkah, yang terakhir adalah untuk semua makhluk di federasi, dan yang pertama, adalah untuk Wang Baole dan Zhao Yameng. Jadi di Zhao Yameng, peningkatan yang dia terima sangat menakutkan. Pada saat yang sama tingkat hidupnya meningkat melebihi yang lain, latihan kultivasinya juga pada saat ini. Di bawah konvergensi energi spiritual yang tak ada habisnya, dia mencapai penyempurnaan abadi. Adapun Wang Baole, sebagai pemimpin semua ini, terutama bintang para dewa yang menyatu dengan matahari, ia memiliki koneksi dengan dia. Jadi hadiah yang diterimanya di sini secara alami adalah yang tertinggi, dan penanamannya berasal dari awal planet ini. Di bawah gelombang aura yang tak ada habisnya, ia mencapai tengah planet. Meskipun itu hanya mengangkat alam, di alam planet, jumlah total aura dan waktu yang diperlukan untuk promosi alam ini tidak dapat dibayangkan oleh para beku di bawah planet ini. Ini sudah menjadi umpan balik utama yang bisa dilakukan tata surya untuk memperbaikinya dalam penanaman planet, dan Wang Baole tidak puas, karena dia tahu bahwa perpaduan ini, hanyalah permulaan. Umpan spiritual ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Ketika itu benar-benar berakhir, 16 planet di tata surya berputar, dan peradaban mata ilahi dan federasi juga merapat. Tidak ada perlawanan atau kejutan dalam docking ini, pada saat yang sama, mulus, dan peradaban mata Tuhan terintegrasi ke dalam federasi, dan federasi adalah yang dominan. Pada saat ini, Wang Baole mengerti bahwa hal-hal federasi telah berakhir. Ada istana Dao di wilayah bintang, dan sekarang kekuatan federasi, dan perwalian patriarki surgawi, ditambah latar belakangnya sendiri, secara umum, federasi di sini, untuk jangka waktu tertentu. Aman, dan dia juga menerima surat dari Patriarch of Flames, memberitahunya bahwa utusan yang datang untuk menjemputnya ke Flame Galaxy hampir datang. Apakah kamu akan, gumam Wang Baole, dan indranya menyapu seluruh tata surya saat ini, merasakan bentangannya yang luar biasa, dan dia mengeluarkan secarik kertas. Slip kertas ini berasal dari tanah jatuh bintang. Sebelum meninggalkan tanah jatuh bintang, Wang Baole meminta bintang jatuh bintang untuk sesuatu dan meminta 30 planet. Slip kertas ini adalah token yang memasuki tanah Starfall. Ini dapat digunakan 30 kali, dan dengan persetujuan Kaisar Starfall, tidak ada batas waktu. Selama Anda memegang slip ini, Anda dapat memanggil kapal Starfall untuk datang untuk menyapa dan pergi lakukan uji coba terpisah. Ini yang dia persiapkan untuk federasi, dan yang pertama menggunakan kertas ini adalah Zhao Yameng. Jadi setelah memberikannya kepada Zhao Yameng,
kapal bintang arlojinya muncul. Setelah Zhao Yameng naik ke kapal dan pergi, Wang Baolei kembali ke Mars, ditemani oleh orang tuanya. Sambil diam-diam menunggu apa yang dikatakan Tuan untuk menyambut kedatangan utusannya. Galaksi menyala. Sambil menunggu, Wang Baolei juga melihat ke atas dari waktu ke waktu, menatap langit berbintang, matanya berangsur-angsur menunjukkan tampilan harapan. Volume ini berakhir, yang berikutnya, The Segming muncul kembali. Chapter 1002, 16 Young Masters. Wang Baolei tidak menunggu lama. Pada hari ketiga setelah dia kembali ke Mars, jangkauan berubah di luar tata surya baru, yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan riak api merah muncul di langit bintang. Riak-riak muncul sangat tiba-tiba, seolah-olah datang dari langit, dan riak-riak membelah diri dalam difusi, sehingga ketika dilihat dengan mata telanjang. Riak yang tak terhitung dapat terlihat menyebar lapisan demi lapisan. Pada pandangan pertama, sepertinya danau yang tenang dilemparkan ke dalam batu, tetapi karena api yang membentuk riak-riak ini, itu lebih seperti lautan amukan api, dan setelah puluhan napas. Lautan amukan api ini mulai bergolak, dari posisi pusatnya, perlahan-lahan meringkas sosok ilusi. Ketika sosok ini muncul, napas yang mengguncang bumi seakan mengguncang langit berbintang, meledak keluar darinya, membuat lautan api lebih intens. Dan langit berbintang di sekitarnya tampak tak tertahankan. Tampaknya sosok yang perlahan mengembun ini sendiri terlalu tinggi, sehingga akan menyebabkan langit berbintang bergetar ketika muncul, dan bahkan tata surya agak terdistorsi. Jelas jika keberadaan mengerikan ini berbahaya, maka biarkan pembuangan tata surya hanya dalam sekejap. Namun yang jelas, sosok yang mengkondensasi tertahan, sehingga nafas cepat menyatu, dan tidak lagi menyebar di luar tata surya, tetapi mengembun di dalam tubuh, pada saat yang sama. Tubuhnya perlahan terkondensasi di bawah kondensat ini. Untuk substansi, mengungkap penampilan aslinya. Muncul di lautan api berbintang ini, ia adalah sapi veteran yang memancarkan api ke seluruh tubuh. Sapi ini berwarna merah, dan ukuran api bergulir di kaki. Tampaknya itu adalah kinerja setelah penindasan, tidak sepenuhnya mengungkapkan tubuh. Namun meski begitu, itu masih membuat langit berbintang di dekatnya tampak runtuh kapan saja, dan paksaan mengerikan yang berasal darinya telah melampaui bintang. Dan bahkan dibandingkan dengan kekuatan medan bintang, tampaknya itu tidak jauh berbeda. Keberadaan mengerikan semacam ini tidak umum di langit berbintang. Bahkan, jika ingin, itu bisa merajalela apakah itu adalah cagar alam di sisi kiri atau cagar alam pintu samping. Pada dasarnya, sebagian besar peradaban rentan di depannya. Lemah. Dan ketika itu datang, itu langsung diperhatikan oleh posisi ujung pedang perunggu dari tata surya, dan nenek moyang istana Tao bermeditasi di altar ketiga. Mata orang tua itu terbuka tajam, mengungkapkan ketidakpastian dan pernapasan. Mereka semua tergesa-gesa, dia menatap ke arah sapi tua itu dengan dadanya naik turun, kulitnya berubah, tubuhnya perlahan berdiri, dan dia akan berbicara, tetapi pada saat ini. Sapi tua yang keluar dari tata surya pertama-tama membuka mulutnya, tidak hanya untuk satu orang, tetapi juga menyebarkan pikiran, menyebar ke seluruh tata surya. Sehingga semua keberadaan di tata surya, apapun yang dilakukannya, muncul dalam pikiran. Dengan kata-kata agung, budak tua itu nol, dan atas perintah Dewa Api, datang ke sini untuk menyambut Tuan Muda ke-16 Wang Baolei untuk kembali ke galaksi api. Perhatian ini seperti badai, yang langsung menembus seluruh tata surya dan memasuki pikiran semua makhluk. Biksu Tao pada pedang kuno perunggu, semuanya gila, bahkan mereka yang terluka dan koma, gemetaran tanpa sadar. Nenek moyang celestial leluhur di ketiga altar juga menyipit dalam sekejap, meskipun mereka lega karena sesak napas karena mereka tahu asal-usul pihak lain, mereka segera menyebutkannya lagi. Meskipun dia berpikir bahwa Wang Baolei tidak akan berbohong pada dirinya sendiri, karena dia adalah murid Patriark Blaze, itu pasti. Tetapi dia tidak berharap bahwa identitas murid pihak lain lebih menakjubkan daripada yang dia pikirkan. Murid macam apa, yang akan Blazing Patriark mengatur kekuatan bintang untuk datang untuk bertemu? Selain menyambut, saya juga ingin menghalangi jantung istana Taois saya, dan menghalangi kekuatan lain. Sehingga semua pihak yang telah menarik perhatian karena fusi tata surya dengan mata Tuhan harus bertemu. Dan semua ini, dalam analisis akhir, adalah karena pentingnya melekat pada Wang Baolei itu. Patriark Daogong diam, dan pentingnya melekat pada Wang Baolei di dalam hatinya juga meningkat. Pada saat yang sama, banyak orang dan biksu di federasi, serta semua yang akrab dengan Wang Baolei, seperti Lin Tianhao dan Liu Daobin, dikejutkan oleh suara pikiran. 16 Tuan Muda, Wang Baolei.
Meskipun identitas ini tidak spesifik, tetapi kedengarannya tidak disadari, itu pasti baik. Layak menjadi penjaga federasi saya. Pendiri zona khusus Mars saya. Pemimpin lama saya Liu Daobin telah mengikuti sepanjang hidupnya. Selama kerusuhan yang tak terhitung jumlahnya ini, Ibu Zhao Yameng, Li Xingwen, Master Sekte Susekte Singhe Sunset, dan Lin Yu, Del, juga menarik napas dalam-dalam pada saat ini. Memandang Mars di posisi yang berbeda. Wang Baole sebelumnya mengatakan kepada mereka tentang hal-hal yang harus pergi, dan secara singkat mengatakan kemana harus pergi, tetapi bahkan jika mereka siap secara mental. Mereka masih memiliki gejolak yang kuat di hati mereka saat ini. Kengerian sapi tua dan kata-kata yang terkandung dalam pemikiran ilahi memungkinkan mereka untuk dengan jelas mengenali status Wang Baole dan masa depannya yang tidak terduga. Dan tidak akan ada hati yang telah berubah, dan sekarang lebih ditentukan. Bahkan Ibu Zhao Yameng punya ide dalam benaknya saat ini, dia berencana untuk menunggu Zhao Yameng kembali dan berbicara dengannya dengan hati-hati tentang masa depan dia dan Wang Baole. Pada saat yang sama, saya juga memutuskan untuk merawat Zhou Xiaoya, karena dia memiliki kekhawatiran yang kuat di hatinya. Dia khawatir, Wang Baole, yang semakin jauh. Semakin lama akan menjadi terlalu besar dan terlalu cepat karena kecepatan, dan secara bertahap bergabung dengan federasi terasing. Meskipun dia berpikir kemungkinan ini sangat kecil, tetapi sebagai presiden federasi, dia tidak bisa tidak mempertimbangkannya, maka cara terbaik adalah membiarkan pihak lain peduli. Selain orang tuanya, dia dapat bergabung dengan perawatan, secara alami dia adalah perempuannya terlalu. Makhluk-makhluk hidup terguncang dan mengangkat pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Wang Baole di Mars juga meletakkan peralatan makan dan sumpit di tangannya, berdiri dan memandang ke depan ke arah orang tuanya, menatap jauh ke depannya. Ayah, Bu, aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sini, tapi kurasa tidak akan terlalu lama. Kamu, hati-hati, pergilah, Baole, kamu juga harus berhati-hati. Ibu Wang Baole berduka dan berbisik pelan, dan ayahnya mengangguk, memperhatikan sosok bungkuk Wang Baole, dan perlahan-lahan menghilang di tempat. Sampai benar-benar menghilang, Ibu Baole tidak bisa mendukungnya lagi dan menangis. Sambil menghela nafas, Wang Baole, yang muncul di langit berbintang dari sosok itu, keluar, dan dia tidak menyerah, tetapi dia tahu bahwa ketika dia memulai jalur kultivasi ini, dia akan berjalan seperti perahu melawan air, dan mundur jika dia tidak maju, jadi dia harus terus bergerak maju berjalan, hanya dengan cara ini. Ketika Anda bisa melindungi semua yang ingin Anda lindungi, Anda juga bisa melihat dunia yang lebih luas. Pada saat yang sama, Wang Baole sangat berterima kasih kepada leluhur nyala api itu. Dia sangat jelas bahwa sentimen dari tata surya adalah cinta tuannya untuk dirinya sendiri. Cinta ini tercermin baik dalam pencegahan terhadap perilaku buruk dan cinta kota asalnya. Teman merasa nyaman. Dengan niat guru seperti ini, Wang Baole cukup tahu, jadi dia berdiri di langit berbintang, memandang tata surya dan memandang bumi. Samar-samar melihat bayangan seorang wanita berdiri di puncak Taoyuan-Yuan yang dibangun kembali di bumi. Rambutnya terangkat oleh angin, menutupi wajahnya, tetapi dia tidak bisa menutupi tatapan lembut di matanya. Di seberang langit berbintang, tampaknya mata bisa bersentuhan bersama. Wang Baole memandanginya untuk waktu yang lama, mengangguk, berbalik, dan berlari lurus, di luar tata surya. Kali ini dia pergi, dia tidak khawatir tentang federasi. Apakah itu perjanjian Istana Tao yang luas atau peningkatan tingkat nasional setelah integrasi peradaban mata ilahi? Federasi itu sendiri sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat yang sama karena lebih kuat, ada juga sosok leluhur api, yang semuanya akan memungkinkan federasi untuk berkembang dengan cara yang sangat stabil untuk periode waktu di masa depan. Lalu, selanjutnya, mari kita pergi dan melihat, betapa luasnya langit berbintang ini dan betapa cerahnya itu. Wang Bao bahagia, dengan cahaya yang kuat di matanya. Dan tubuhnya meraung ke pelangi yang panjang, melintasi langsung dengan kecepatan yang mengkhawatirkan tata surya hari ini, sampai muncul di luar tata surya. Melihat lautan api yang luas dan pusat lautan api, seluruh tubuh mengeluarkan napas teror. Sapi tua. Chapter 1003, Wan Sai Tuan. Pada saat pertama melihat sapi tua itu, Wang Baole berdiri di sana, tidak bisa menahan menelan ludah, dan matanya melebar, napas yang sangat menakjubkan dari sapi tua itu. Bahkan nenek moyang langit leluhur Istana Dao tidak sebaik. Jika mereka benar-benar dibandingkan, tampaknya tidak ada banyak perbedaan dari Kaisar Bintang Jatuh. Namun, di depan Wang Baole,
Kaisar Starval tidak mengungkapkan momentum yang luar biasa ini, jadi Wang Baole tidak mudah untuk benar-benar membandingkan. Tetapi pada saat ini sapi tua ini tidak sama, pihak lain tampak seperti binatang buas, tetapi bisa penuh dengan api, cahaya dan kegelapan. Tanda rune yang tidak terbatas membuat Wang Baole pada pandangan pertama, seolah-olah dia melihat aturan yang tak terhitung dalam operasi dan hukum yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Jika hanya itu masalahnya, hampir di Wang Baole muncul, menatap sapi tua itu sejenak, sapi tua ini juga menundukkan kepalanya, mata merahnya menatap Wang Baole juga. Kontak mata antara kedua belah pihak segera mengangkat gemuruh di benak Wang Baole, membuat matanya gemetar, hatinya terkejut, dan jalan rahasia itu salah. Sapi tua ini tidak puas dengan dirinya sendiri. Jika tidak, mengapa ia harus berada di dalam dirinya sendiri? Membuat perilaku yang menakjubkan seperti itu di depannya. Setelah pikiran-pikiran ini melintas pada saat hati Wang Baole, dia segera melihat dengan hormat dan mengepalkan tinjunya dengan dalam. Si junior Wang Baole, temui pendahulunya luar biasa, dan adalah orang yang langka dan cakap dalam kehidupan ini. Status semacam itu tidak jauh. Aku datang menjemputku bertahun-tahun yang lalu. Junior itu bergerak, bersyukur, dan lebih bersyukur. Saat kata-katanya keluar, mata sapi tua itu tampak berubah, dan Zai dengan hati-hati memandang Wang Baole beberapa kali, dan kemudian dia berbicara dengan ringan. 16 tuan muda tidak harus sopan, dan urutan supremasi, Lao Niu secara alami akan patuh. Datanglah ke punggung Lao Niu akan membawamu kembali ke Flame Galaxy. Selama khotbah, sapi tua itu mendengus, meledakkan dua badai, dan meraung ke segala arah, pada saat yang sama, membiarkan api di depannya dengan cepat menyebar, memperlihatkan jalan. Wang Baole ragu-ragu, tetapi melalui proses mengepalkan tinjunya dan berdoa lagi, dia dengan cepat pulih seperti biasa setelah pengukuran cepat, tubuhnya bergerak, mengikuti jalur lautan api. Dan langsung menuju ke sapi tua itu. Semakin dekat Anda, semakin kuat paksaan tak terlihat dari pihak lain. Pada akhirnya, tubuh Wang Baole gemetar, dahinya berkeringat, dan bahkan Dao Xing sedang berlari. Ini hanya menahan paksaan pihak lain, melompat, dan menginjak di belakang sapi tua. Begitu dia duduk, dia mendengar kata-kata kusam dari sapi tua itu. Duduklah dengan baik. Saat dia berkata, Lao Niu menjerit di langit, dan kedua tapak depannya terangkat. Dia melangkah dengan keras ke langit yang berbintang, dan tiba-tiba terdengar gema gemuruh yang hebat di antara lautan api di sekitarnya. Disinilah, menenggelamkan tubuh Lao Niu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lautan api menghilang, dan sosok sapi tua dan Wang Baole di punggungnya menghilang. Pada saat berikutnya, dari tempat di mana tata surya berada, di langit berbintang yang jauh, nyala api berkobar, dan sosok sapi tua itu ternyata, setelah menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus bergerak, tetapi mengangkat keempat kakinya dengan tajam. Langit berbintang berlari. Kecepatannya terlalu cepat, dan ledakan sonik yang tersebar di seluruh dunia telah membuat semua peradaban di sekelilingnya bergetar, dan Wang Baole, yang ada di belakang sapi tua itu, juga ketakutan. Di satu sisi adalah kecepatannya, di sisi lain, itu adalah bahwa Wang Baole merasa bahwa sapi tua di kakinya adalah sapi gila. Melihat dorongannya, tampaknya baginya bahwa ia hanya bisa lurus tanpa berputar. Bahkan jika ada bintang di depan, mereka semua bergegas melewatinya. Faktanya, memang benar demikian. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Baole menyaksikan sapi gila ini, menghancurkan 7 bintang, dan bahkan pada saat menghancurkan. Ia juga mengambil napas dan mengambil semua aura dari bintang itu. Di dalam mulut, ini membuat kulit kepala Wang Baole mati rasa, untungnya, dia ada di belakang orang lain. Bahkan jika terpengaruh, itu akan memiliki efek yang kecil. Hanya saja, dia khawatir akan dibuang. Jadi untuk pergi ke galaksi yang menyala dengan lancar dan hidup, Wang Baole merasa perlu menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kemungkinan masalah ini. Jadi, ketika sapi tua itu menghancurkan bintang ketiga dan mengangkat rambutnya dengan bangga ketika dia bergegas keluar dan melolong, Wang Baole segera berbicara dengan keras. Tuan Niu sangat kuat. Setelah mendengar suara Wang Baole, sapi tua itu juga membeku sesaat, tetapi mengabaikannya dan terus berlari, dengan cepat menghancurkan satu demi satu bintang. Dan kata-kata Wang Baole tidak diulangi berulang-ulang. Tuan Niu pengganggu, kamu Niu pemberani. Tuan Niu tidak terkalahkan. Dengan cara ini, setelah menghancurkan lebih dari 30 bintang dan mendengarkan lebih dari 30 kata kentut Wang Baole, sapi tua ini tampaknya merasa jauh lebih nyaman dan tertawa untuk pertama kalinya.
Bayi kecilmu dapat berbicara, itu cukup bagus, tetapi jika kamu dapat mengatakan beberapa kata lagi yang membuat Niu Ye bahagia, Niu Ye dapat membuatmu untuk bertanya. Tuan Niu, bagaimana saya bisa menjadi penyanjung? Dapatkah makhluk seperti kuda dibandingkan dengan orang tua Anda? Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyanjung dalam hidup saya, dan setiap kata yang saya katakan adalah tulus dan tulus, jadi milik Anda agak sulit bagi saya untuk bertanya. Wang Baole menghela nafas, menepuk sapi tua itu, dan berbicara dengan lembut. Tuan Niu, apakah ayahmu mencium sesuatu yang aneh? Tidak, apa baunya? Lao Niu membeku, hidungnya mengangkat bahu, mengendus-endus, dan menanggapi dengan terkejut. Rasanya sangat indah. Setelah melihatmu Niu Ye, aku merasa bahwa langit berbintang memancarkan rasa indah yang naik karena rasa hormatku padamu. Kata-kata Wang Baole keluar, dan langkah kaki sapi tua itu berhenti. Seperti kulit ayam di sekelilingnya. Jerawat menggigil. Tuan Niu. Berhenti, kakakmu, jangan katakan itu terlalu mual. Lao Niu buru-buru berteriak, dan Wang Baole tertawa, dan suasana di antara Lao Niu juga banyak berubah dengan kata-kata ini. Saya harus mengatakan bahwa kecerdasan emosional Wang Baole dan bergaul dengan orang-orang masih memiliki keunikannya, pada saat ini, dia tertawa dengan Lao Niu lagi. Dan Lao Niu tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Wah, dari mana kamu belajar kata-kata ini? Tuan Niu, ini bukan Baole. Aku menyombongkan diri. Aku mulai meneliti semua jenis kata-kata cinta pada usia 3 tahun, dan terus berusaha menemukan orang. Sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa tidak ada kata cinta yang tidak akan kulakukan, tidak ada saudara perempuan yang tidak bisa aku pindahkan. Niu Ye memiliki saya akan mengajari Anda jika Anda tertarik. Di seluruh area Jalan Weiyang, sapi yang Anda hargai tidak dapat lepas dari telapak tangan Anda. Petik 2. Lao Niu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tampaknya sedikit emosional, tetapi karena wajahnya yang buruk, dia bertanya langsung, dan Wang Baole begitu halus, setelah merasakan itu. Dia aktif mengajarkan kata-kata cinta dan dava, seperti dalam menjalankan Lao Niu, hubungan mereka itu menjadi lebih harmonis. Pada akhirnya, Lao Niu puas, atau dikatakan luar biasa. Singkatnya, dia sangat puas dan berbicara dengan Wang Baole. Tuan Niu menatapmu, Xiao Lesi, apa yang ingin kamu tanyakan tentang galaksi api, tanyakan saja. Inilah yang ditunggu oleh Wang Baole, dan ketika dia mendengar mata pria aneh itu, dia langsung berbicara. Tuan Niu, tidak ada orang luar di sini. Ceritakan tentang leluhur-leluhur saya, karakter seperti apa itu? Apa preferensi dan kebencian Anda? Wang Baole merasa bahwa karena dia akan pergi ke galaksi Flaming sekarang, dia secara alami perlu tahu lebih banyak tentang Flaming Patriarch. Lagi pula, pihak lain ingin menerima dirinya sebagai murid, tetapi jika dia bisa lebih disukai, maka manfaatnya lebih alami. Nyala api. Setelah mendengar kata-kata Wang Baole, Lao Niu melontarkan sedikit kelicikan di kedalaman matanya, dan setelah beberapa batuk, perubahan mulutnya terbuka. Xiao Lesi, Niu Ye, aku harus mengkritikmu. Pikiranmu, Niu Ye, aku tahu semuanya. Kamu harus terlalu khawatir. Sovereign berpikiran terbuka, dan memperhatikan kebebasan berbicara. Semua murid di dunia bawah dapat berbicara dengan bebas. Ada satu hal untuk dikatakan. Omong-omong, Lao Niu sangat emosional. Jadi, bahkan jika kamu tidak puas dengan Mahaguru di masa depan, kamu tidak boleh menyembunyikannya. Kamu harus mengatakan satu hal dan menjadi sejujur mungkin, karena Mahaguru bersifat informal dan memiliki pikiran seperti seluruh langit berbintang, dan dapat menampung ribuan kata yang berbeda. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh memalsukan, karena hal yang paling dibenci dalam kehidupan Tuhan Yang Maha Esa adalah pujian, pemalsuan, dan ketidaktulusan. Singkatnya, kamu hanya perlu mengatakan satu hal, dan kamu, Tuan, adalah Tuan langka di dunia ini. Chapter 1004, Flame Galaxy. Ada yang bilang satu. Wang Baole membeku sejenak. Ya, Lao Niu mengangguk setuju setelah berlari. Jangan memalsukan. Wang Baole bertanya sedikit dengan bingung. Ya, sapi tua itu batuk dan mengangguk lagi. Tidak bisakah kamu menyanjung? Setelah ragu-ragu, Wang Baole tidak bisa menahan untuk bertanya lagi. Ya, Lao Niu jarang bersabar dan mengangguk. Sampai saat ini, Wang Baole nyaris tidak yakin dalam hatinya, tetapi dia masih sedikit skeptis, jadi dalam keraguan ini, kecepatan Lao Niu semakin cepat dan semakin cepat. Sampai setengah bulan kemudian,
dengan pergantian bintang-bintang di sekitarnya, ketika peradaban yang tak terhitung jumlahnya mengalir di depan mata Wang Baole. Secara bertahap sebuah area merah muncul di depannya. Xiao Lesi, kita di sini. Lao Niu tersenyum dan mendengus, menyemburkan dua aliran udara, memutar langit berbintang di sekitarnya seperti badai, dan Wang Baole juga terganggu oleh suara Lao Niu. Tidak lagi berpikir untuk berpikir tentang karakter leluhur yang menyala-nyala, ia merasa bahwa jika karakter leluhur yang menyala itu memang benar, maka bagi dirinya sendiri. Itu adalah hal yang baik dan dapat membuat dirinya jauh lebih mudah di masa depan. Jadi saat ini, setelah melihat area merah, hati saya terangkat. Dengan pandangan itu, area merah naik seperti nyala api besar, dan memancarkan banyak bahan halus seperti serpihan tembakau ke langit berbintang di luar api sekitarnya. Bahkan pemandangan ini memberi Wang Baole perasaan melihat api abadi di langit berbintang, dan kecepatan sapi tua itu lebih cepat pada saat ini, membawa Wang Baole dalam suara siulan. Menjauh dari daerah api ini semakin dekat. Sampai dia hendak mencapai tepi, garis besar nyala api tidak bisa dilihat di mata Wang Baole, yang bisa dia lihat hanyalah hamparan api yang luas di depannya. Selama gelombang panas bergulir, langit berbintang di sekitarnya terdistorsi, dan semakin dekat itu, semakin parah distorsi itu, membuat Wang Baole merasa bergetar. Dan bahkan ngeri, dia segera menemukan bahwa dengan distorsi langit berbintang, ia terpengaruh kecuali ruang. Waktu, aturan dan aturan. Tampaknya di langit alien api yang terdistorsi ini, waktunya diperpanjang dan diperlambat, pada saat yang sama, semua aturan kecuali aturan api ditekan hingga ekstrim. Bahkan hukum langit berbintang ada di sini, dan tampaknya harus setuju dengan dominasi nyala api ini. Nenek moyang api begitu kuat. Wang Baole juga terkejut. Meskipun dia merasa bahwa api tidak lemah sebelumnya, dia jelas lebih rendah dari saudaranya Chen Qingzi, tetapi sekarang dia jelas menyadari bahwa pandangannya benar dan salah. Tempat yang tepat adalah bahwa ini adalah kebenaran, dan tempat yang salah adalah. Bukan berarti leluhur nyala lemah, tetapi saudaranya Chen Qingzi sangat kuat sehingga ia sesat. Sehingga leluhur nyala api tidak kuat. Lihat, referensi berbeda. Dengan pemikiran dan emosi seperti itu, sapi tua di kaki Wang Baole meraung ke atas, dan suara menyebar ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, itu membuat api di depannya langsung menyebar. Memperlihatkan jalan. Kecepatan Lao Niu tidak berkurang, dia bergegas langsung ke jalan ini dan melangkah ke galaksi yang menyala ini. Ketika dia masuk, kelihatannya sangat bersemangat, dan dia tidak lagi mengambil jalan api dan kekosongan dalam satu lompatan, tetapi melompat langsung ke lautan api dan menginjakkan kaki di atas api. Dalam adegan ini, Wang Baole ketakutan dan menjambak rambut di bagian belakang sapi tua itu, karena dia sedang melihat api saat itu. Dan suhu tinggi di sekelilingnya serta tekanan dalam api membuatnya gemetar ketakutan. Begitu dia diusir keluar, saya takut bahwa bahkan jika saya telah menguasai aturan api bintang kuno, ada berkat Daoxing, tetapi saya tidak bisa bertahan terlalu lama. Dan saya akan dihancurkan oleh nyala api. Untungnya, perasaan ini tidak berlangsung lama, karena sapi tua itu berlari seperti sukacita, waktu dari tepi galaksi yang menyala ke titik pusat sekitar 1 jam. Segera, Wang Baole, yang pucat di bagian belakang sapi tua itu, melihat bintang besar muncul dalam api di depan. Bintang ini hampir sebesar-besar seluruh tata surya, dan terlihat seperti oven besar. Ini adalah bintang nyala api. Bahkan di sekitar bintang utama yang menyala ini, ratusan bintang masih melingkari. Bintang-bintang ini berpusat di sekitar bintang utama yang menyala, dan sambil berputar perlahan-lahan seolah-olah mereka terikat. Wang Baole juga melihat bahwa ada jumlah planet yang berbeda di sekitar setiap bintang. Hanya saja ada bintang yang luar biasa sebagai pembanding. Bintang-bintang lain dalam indera Wang Baole secara alami tidak memiliki terlalu banyak rasa keberadaan, tetapi ketika dia tenang dan melihat dengan cermat, gelombang besar di hatinya mengaum tanpa sadar. Ratusan bintang, ribuan planet, di sekeliling bintang utama yang menyala-nyala, sehingga membentuk galaksi yang menyala ini. Kekuatan semacam ini, Federasi Tata Surya ada di depannya. Rapuh hingga ekstrim. Terkejut. Di mana ini? Xiao Lezi memberitahu Anda, ini karena Sang Zun adalah orang yang rendah hati dan tidak ingin menjadi boros. Anda harus tahu bahwa di Weiyang Daoyu, siapapun dapat bersaing dengan Sang Zun dalam budidaya dan pertempuran. Orang-orang yang disandingkan pada dasarnya memiliki setidaknya puluhan ribu bintang, dan bahkan ratusan ribu atau jutaan orang masih ada di sana. Petik 2. Bahkan ada banyak dari mereka, yang jauh lebih rendah daripada Maha Guru, dan mereka semua memiliki skala jauh melampaui galaksi yang menyala-nyala.
Ini bukan apa-apa. Siapa yang membuat Mahaguru kita yang agung begitu sederhana dan bersahaja? Seru Lao Niu dengan seru suara. Sebarkan ke seluruh kuartet, penyebarannya sangat besar. Bahkan jika itu adalah skala biasa, tapi, di cagar alam Zuodao ini, galaksiku yang menyala terlepas, unik dan juga dikenal sebagai salah satu tempat suci. Di cagar alam Zuodao, pada dasarnya ia bisa menjadi liar dan bahkan jika itu hilang Sanctuary of the Side Door juga memiliki orangnya sendiri. Petik 2 titik titik. Mendengarkan kata-kata Lao Niu, suasana hati Wang Baole juga melonjak ketika ia mengobrol dengan Lao Niu di jalan. Lao Niu tidak mengatakan dengan jelas. Tetapi beberapa kata mengungkapkan beberapa informasi, sehingga Wang Baole tahu bahwa sistem nyala sebenarnya masih ada di sebelah kiri. Di tempat perlindungan Tao, tetapi karena status transendentalnya, seperti pangeran, bahkan para pangeran besar di Daosheng kiri, mereka dengan mudah enggan memprovokasi mereka. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri pada saat ini, saya mendengar untuk pertama kalinya bahwa Niu Niu berbicara begitu jelas dan merasa lebih dalam. Jangan katakan, kamu memiliki pemahaman yang baik tentang Xiao Lezi. Kita memasuki bintang utama, seperti untuk status galaksi yang menyala. Kamu dapat sangat memahami ketika kamu pergi untuk menguji di masa depan. Kata Lao Niu, tubuhnya melompat lagi, berubah menjadi pelangi panjang, seperti band dalam gemuruh-gemuruh. Bintang-bintang melintas seperti bintang, dan langsung menuju oven, nyala api utama dari ukuran tata surya terbang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Baole melihat bunga di depannya, dan saat berikutnya. Bukan lagi langit berbintang, tetapi dunia, sosok sapi tua. Yang melangkah ke bintang utama api dan melayang di langit. Langit merah, seolah-olah ada film transparan yang membungkus api di luar sehingga tidak akan jatuh seperti hujan, tetapi depresi dari langit menjadi lebih kuat. Bumi berbeda, tidak ada lautan api, dan beberapa hanya tanah yang agung, di antaranya gunung-gunungnya bergelombang, vegetasinya sangat banyak, dan ada lautan satu demi satu. Kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa burung dan binatang muncul di tanah, dan ada binatang seperti naga di laut, dan mereka juga akan naik di atas air. Adapun Reiki, kekayaannya telah mencapai titik ekstrim yang dialami Wang Baole. Bahkan Reiki di dunia ini telah berubah menjadi awan abadi, dan tidak perlu beroperasi sendiri. Reiki akan menembus ke dalam tubuh dan membuat dirimu nyaman. Tak tertandingi. Dan di sebelah tenggara dunia ini, ada menara langit besar. Menara ini menakjubkan, dikelilingi oleh ukiran batu binatang yang menguntungkan. Saat menempati daerah yang megah, ada napas yang tampaknya menekan seluruh langit berbintang. Terkandung di Menara Tongtian ini. Bahkan di sekitar Menara Tongtian, ada 16 menara yang lebih kecil tetapi berbentuk identik dalam jarak tertentu. Ini adalah kediaman Flame Patriarch dan murid-muridnya. Tidak seperti tata letak yang tersebar lainnya, pada bintang yang menyala ini, leluhur api dan murid-muridnya tidak jauh satu sama lain, dan keseluruhan cakupan area. Dibandingkan dengan keseluruhan bintang yang menyala, mungkin bahkan 100 juta salah satunya di luar jangkauan. Wang Baole, yang menyaksikan semua ini di udara, memikirkannya, dan sesosok dengan cepat terbang keluar dari menara ke-15 dan langsung menuju lembu dan Wang Baole di udara. Sebelum sosok itu tiba, suaranya datang lebih dulu. Junior ke-15, temui pendahulu yang luar biasa, pendahulu yang bijak Niu. Chapter 1005, Were. Ketika suara itu datang, sosok pembicara juga dengan cepat mendekat, dan tiba-tiba muncul di depan Wang Baole dan Lao Niu, seorang remaja yang baru berusia 14 atau 5 tahun, tubuhnya kurus. Tetapi kepalanya sangat besar. Seluruh orang tampaknya kekurangan gizi serius, seperti toge, seolah-olah angin keluar, kepalanya akan menarik tubuh ke bawah dalam kemiringan. Jika hanya itu yang terjadi, pemuda itu memiliki sepasang mata pencuri, yang bukan burung yang baik pada pandangan pertama, pada saat itu, ketika dia tiba. Dia menunjukkan kimang di matanya dan menatap Wang Baole di belakang sapi tua itu. Agaknya ini adalah saudara ke-16 Wang Baole yang dikatakan orang tua itu tentangnya beberapa waktu yang lalu. Haha, halo saudara ke-16, aku adalah saudara ke-15mu. Wang Baole dengan cepat bangkit dan meninggalkan bagian belakang sapi tua itu dengan sebuah gerakan, dan membungkukkan tangannya ke arah pemuda di depannya. Meskipun pihak lain terlihat muda, Wang Baole tahu bahwa para biarawan tidak dapat menilai usia mereka berdasarkan penampilan. Ada terlalu banyak monster tua. Hanya ingin berpura-pura. Terutama fluktuasi planet dari remaja ini juga membuktikan penilaian Wang Baole, jadi dia berbicara dengan hormat saat mengunjunginya. Temui saudara 15. 16, kamu tidak harus bersikap sopan,
kita akan menjadi keluarga di masa depan. Jelas, dia tersenyum dan nadanya sangat lembut, tetapi dia selalu di bawah tatapan mata ke-15 pencuri. Perasaan semacam ini tidak ada niat baik. Ini membuat hati Wang Baole secara tak terelakkan meningkatkan kewaspadaan, dan sapi tua di sebelahnya menguap saat ini. Oke, pria itu telah tiba, dan aku akan meninggalkan sapi tua itu dulu. Kemudian, sapi tua itu mengguncang tubuhnya, bergegas, dan langsung ke langit, dan pada saat itu pergi. Wang Baole bergegas kembali untuk mengucapkan selamat tinggal, hanya untuk berbicara, 15 orang di samping berbaring langsung di udara, berteriak keras. Hadir dengan tulus ke dunia yang tak terkalahkan, yang bisa melawan langit berbintang ke segala arah, dan akan memenangkan pertempuran. Suara itu begitu keras sehingga menyebar kemana-mana, dan Wang Baole terkejut. Dia tidak terlalu memperhatikan ketika dia pertama kali mendengar rasa hormat dari 15 pasang sapi tua. Ini tampaknya berbeda dari apa yang dikatakan Lao Niu pada dirinya sendiri sebelumnya, keraguan batin Wang Baole, suara bising hidung datang dari Lao Niu, dan kemudian menghilang ke langit. Menghilang. Tetapi sampai sapi tua itu pergi, 15 masih berbaring di sana, sampai 7 atau 8 napas berlalu, dan Wang Baole tidak bisa membantu tetapi untuk berbicara. 15 tidak berdiri perlahan, menatap Wang Baole dengan tangan di punggung. Ke-16, bukan saudara yang mengkritikmu. Kamu harus belajar lebih banyak tentang saudara dan aku di masa depan. Kamu harus tahu bahwa Niu Senior adalah binatang penjaga di galaksiku yang menyala-nyala. Pria tua itu lahir di lautan api, terintegrasi ke langit, menjaga semua arah. Bahkan Tuan Benar Senior Niu sangat baik. Petik 2. Jadi, kamu tahu, ketika kamu melihat Senior Niu di masa depan, kamu harus hormat dan sopan, membungkuk seperti sebelumnya, tidak menunjukkan ketulusan, dan ada sesuatu yang salah. Wang Baole mendengarkan dengan kaget sejenak, dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti, tetapi tidak bisa mengatakannya, jadi dia melihat ke tempat sapi tua itu menghilang. Dan kemudian melihat kecambah kacang yang serius 15. Dia ragu-ragu dan kembali. Kakak 15, apakah ini benar-benar masalahnya? Aku masih muda, jangan berbohong padaku. Anakmu, saudaraku dan aku seusia kakekmu, bohongi kamu. Bean Sprout 15 berkata, dan setelah melihat sekeliling, dia mendekati Wang Baole dan berbisik pelan dan misterius di sampingnya. Saya memberitahu Anda 16, mendengarkan kata-kata brother, itu benar, Senior Niu. Anda tahu, tidak bisa mengacaukannya, sapi ini sangat kecil, itu pasti langka di dunia. Satu pandangan dapat membuatnya marah, kadang-kadang ada yang membuatnya marah, kadang-kadang ada seorang guru bukan hanya dia sopan, tapi juga sabar, aku selalu ragu. Sapi tua ini adalah bos galaksi kita yang menyala-nyala. 15 dengan serius mengatakan, Wang Baole mendengarkan orang itu bahkan lebih bodoh. Dan diam-diam mengatakan apa ini dan apa, mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan kepala Brother 15. Tetapi bagaimanapun juga, apakah itu Lao Niu atau 15 saudara di depannya di galaksi yang menyala ini, rasanya sangat aneh baginya. Jadi Wang Baole juga mengambil sikap yang baik dan mengangguk dengan gerakan yang dalam. Terima kasih, saudaraku, untuk mengingatkan. Melihat Wang Baole setuju dengan dirinya sendiri, 15 tauge seperti sangat senang, dan sepatah kata keluar setelah batuk. Ke-16, Tuan Zun, orang tuanya keluar kemarin, dan mengatur agar aku menyambutmu sebelum dia pergi. Kau tahu, ketika Tuan Zun kembali, dia akan memanggilmu, jadi, biarkan aku membiasakan dirimu dengan lingkungan di sini, pada saat yang sama, temui saudara-saudari lainnya. Petik 2. Saudara 15. Wang Baole tidak punya niat untuk saling melontarkan kata-kata satu sama lain. Anda dengan cepat berterima kasih padanya. Tidak ada keberatan untuk ini. Ketika saya pertama kali tiba, saya secara alami perlu akrab dengan lingkungan dan melihat rekan kerja lainnya. Dan melalui saudara-saudari seimannya itu, Wang Baole merasa bahwa dia juga dapat memiliki penilaian yang lebih jelas terhadap leluhur api. Bagaimanapun, di sini, dalam waktu singkat di masa depan, itu akan menjadi rumah keduanya. Jadi dia benar-benar ingin bahagia dengan saudara-saudaranya sesama. Adapun 15 saudara di depannya, meskipun dia tampaknya memiliki masalah di kepalanya dan terlihat aneh, Wang Baole masih memiliki semacam intuisi, dan pihak lain tidak jahat. Dengan cara ini, setelah Wang Baole setuju, Bean Sprout 15 menjatuhkan Wang Baole, dan pada saat yang sama mulai memperkenalkan bangunan di daerah ini. Sekte berkobar kami, Anda tahu, sebenarnya sangat sederhana, dan tidak ada yang perlu diperkenalkan.
Anda hanya perlu tahu bahwa menara terbesar adalah tempat di mana Tuan mundur, tinggal, dan memanggil saya. Adapun 16 menara di sekitar, ini adalah tempat tinggal kami. Menara ke-16 yang baru dibangun di sana adalah tempat di mana Anda akan mengolahnya di masa depan. Di masa lalu, setelah mengingat posisi itu, ia dengan cepat dibawa ke menara ke-14 pada tanggal 15. Aku akan membawamu untuk bertemu Brother Votin dulu. Brother Vor sangat baik, emosinya bahkan lebih ekstrim. Pada dasarnya, dia tidak bisa melawan, kau tahu, itu panutan kita. 5 menggelengkan kepalanya, sangat emosional. Wang Baole juga sedikit terbiasa dengan cara berbicara pihak lain, menekan keanehan di hatinya, setelah pihak lain datang ke depan Votin Towers, dia melihat bahwa 14 gerbang menara ditutup. Dan tidak ada hal lain selain batu untuk hiasan. Pada saat yang sama, fluktuasi menara juga terhalang dan tidak bisa dirasakan, jadi saya akan melihat menara di depan. Tetapi sebelum menunggu untuk berdoa, 15 di samping berjalan beberapa langkah, dan benar-benar pergi langsung ke bebatuan di depan 14 menara untuk dekorasi. Dan melantunkan dalam-dalam, lihat kakakmu yang berumur 14 selama 15. 15 juga berkedip ke Wang Baole ketika membungkuk. Wang Baole tercengang lagi, memandangi bebatuan, dan kemudian pada ke-15 yang mengerjap padanya, dan melangkah maju dengan berani, dan membungkuk dalam-dalam. Sampai jumpa 14 saudara dalam 16. Kunjungan keduanya tidak menimbulkan sedikit respons dari batu, sampai setelah menunggu lama, 15 tahun menghela napas dan bangkit, berbisik kepada Wang Baole. Aku benar, Brother 14 adalah panutan kita. Kita tidak hanya bisa bertarung, tidak memarahi, tetapi juga untuk memperhatikan, bahkan kunjungan kita tidak peduli. Wang Baole tidak bisa menahan tangis, tetapi pada saat yang sama dia memandangi bebatuan dengan hati-hati, dan dia bertanya dengan suara rendah setelah ragu-ragu. Brother 15, Brother 14 adalah kehidupan batu. Kehidupan batu. 15 di wajah terkejut, memandang Wang Baole. 16, Brother ingin mengkritik Anda, bagaimana Anda bisa mengatakan Brother 14? Saya katakan, Brother 14 sangat berbakat, sama seperti saya. Mereka semua adalah darah dan daging. Hanya saja, omong-omong, dia berhenti selama 15, dan setelah melihat sekeliling, dia menarik Wang Baole yang bodoh ke samping, secara misterius dengan suara rendah. Hanya saja dia terlalu patuh. Pada hari 137 tahun yang lalu, dia mematuhi instruksi Tuan dan mempraktikkan metode transmutasi sehingga tuannya tidak tahu harus kemana, dan mengubah dirinya menjadi batu yang keras kepala. Hasilnya adalah kecelakaan dan dia tidak bisa kembali, dan dia keras kepala. Kau tahu, dia menolak bantuan Tuan dan ingin kembali dengan usahanya sendiri. Sudah 137 tahun. Di mata Wang Baole yang bodoh, desah panjang yang ke-15. Menurut penilaianku, dalam 500 tahun lagi, Brother 14 seharusnya berhasil. Mendengarkan 15 kata, mengingat kinerja pihak lain setelah dia datang, dan kemudian memandangi bebatuan, wajah Wang Baole, tak terkendali muncul karena kebingungan. Dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apa-apaan, dari mana aku datang?